Perkenalkan, nama saya Cud Habibul. Saya guru biologi di SMK Negeri 1 Kuta Baharu, Aceh Singkil. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Syakuala, Banda Aceh. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi sistem reproduksi pada hewan. Diharapkan siswa mampu memahami proses reproduksi dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di kelas kita, biasanya kita diawali dengan doa. Kepada ketua kelas, kita minta untuk memimpin doa hari ini. Untuk memberkahi kelas kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan membacakan doa. Jadi selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Oke. Anggara, Aris, Arita, Desi Suli, Eri, Ilham. Oke, absen ya. Nanti kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita belajar apa hari ini? Kita belajar biologi, materinya Sistem reproduksi hewan. pada hewan. Udah pernah dengar sebelumnya reproduksi? Reproduksi udah pernah dengar? Kira-kira apa itu reproduksi? Pernah? Apa itu reproduksi? Berkembang biakan. Ya udah lah kalau kalian belum tahu karena memang ini bab pertama kita masuk. Jadi kita masuk aja terus ya. Jadi sebelumnya kita tonton dulu videonya. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran nggak?
hewan. Masih ada nggak di antara kalian itu yang ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Ada, Bu. Oke, siapa yang mau jawab? Tunjuk tangannya. Ya, silakan yang di depan dijawab. Tahap embrio dimulai dari fase zigot, Terus? molura, blastula, dan gastrula. Ya. Sedangkan pasca embrio terjadi setelah bayi dilahirkan, mulai dari bayi anak-anak, remaja, dewasa sampai tua. Nah, jadi kan pada tahap perkembangan dan pertumbuhan pada hewan itu kita ada organogenesis, terbentukannya jantung, hati, lambung, badannya itu namanya fase embrio. Kalau fase pasca embrio berarti itu terjadi setelah, kalau misalnya manusia itu setelah dia lahir. Jadi begitu dia lahir itu namanya pasca embrio, setelah habis masa embrioniknya. Kalau misalnya pada hewan itu ada beberapa macamnya lagi. Ada yang misalnya mengalami metamorfosis seperti nyamuk, apalagi kupu-kupu ya kan mengalami metamorfosis kata. Terus ada juga yang mengalami yang namanya metagenesis. Itu biasanya terjadi pada hewan vertebrata. Contohnya seperti ubur-ubur atau orelia. Nah, tadi sudah kalian lihat videonya di depan kan? Setelah kalian lihat video, di situ menurut kalian bagaimana hewan-hewan berkembang biak? Apakah sama cara reproduksi hewan dengan tumbuhan? Enggak, Bu. Ya, sama ya, karena dia berbeda. Dari segi bentuknya juga berbeda, dari segi struktur tubuhnya itu juga berbeda. Oke, sekarang di sini pada tumbuhan kita ketahui kalau misalnya reproduksi itu bisa terjadi secara seksual ataupun aseksual. Tetapi pada hewan juga bisa terjadi secara seksual ataupun aseksual. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tadi melihat atau mengetahui tujuan pembelajaran kita, sudah tadi dipaparkan di dalam video, maka untuk selanjutnya kita membuat atau membentuk kelompok. Masih ingat kan kelompok yang Ibu bagi minggu yang lalu? Masih, Bu. Silahkan duduk secara berkelompok, 4 kelompok kalian itu. Nah, silahkan. Ini 1, 2, ini 3. Nah, sekarang Ibu mau bagikan LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, begitu. Dalam kelompok 1 terus ya. Ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4. Mana apa ini? Kelompok 4 ya. Ya, Ini kelompok 3. Hah? oh, kita.
aja terus apa fungsinya, nama organ sama fungsinya. Ya, ini nanti untuk belajar. Astagfirullah. Jadi untuk perlahan benar ya, contoh hewannya apa? Tolong ya. Ada gizi. Ibu nggak mau marah, jadi jangan kalian berdebat. Ini kan kita suasana lagi panas nih. Gimana anak-anak, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau memang sudah selesai, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Jadi proses gametogenesis terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah spermatogenesis atau sperma jantan. Yang kedua adalah tahap spermaogenesis, yaitu sperma betina. Sperma jantan terdiri menjadi 5, yaitu spermatogonium, yang kedua spermatosit primer, yang ketiga spermatosit sekunder, yang keempat spermatid, dan yang kelima adalah sperma atau sperma matang. Tahap kedua, tahap oogenesis. Yang pertama adalah oogenium, yang kedua oosit primer, yang ketiga oosit sekunder, dan yang keempat ootit, dan yang kelima ovum. Sekian dari kami. Pertanyaan dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Apa pertanyaannya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berapakah hasil sperma dan hasil telur? Hasil spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerjasama kami yang dibacakan oleh teman saya Nagita. Nah, silakan yang lain didengar biar pendengar apa yang dipresentasikan oleh temannya. Organ-organ yang terlihat dalam sistem reproduksi pada manusia, organ reproduksi pada pria. 1. Penis. Fungsinya sebagai saluran kencing atau urine sekaligus tempat keluarnya sperma. Testis. 3. Testis. Fungsinya kelamin bagian dalam. 4. epididymis. Fungsinya saluran yang keluar dari testis. Selanjutnya organ reproduksi pada wanita. Vagina. Fungsinya jalan lahir. Cervix. Fungsinya pada bagian bawah rahim. Fungsi rahim. Ada atau terus? Lot. Ada di situ? Ya, silakan. Fungsinya? Lahir. Jalan lahir loh. Fungsi rahim. Jadi cuma bu. Ya, fungsi rahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengoperasikan pasangan hubungan dalam tahap kiri ke gambar pembelahan biner kanan supaya membentuk proses pembelahan biner yang benar. 1. Proses sintesis dan replikasi. 2. Terjadi pemanjangan sel dan kemudian pembelahan. 3. Terbentuk dua sel dengan susunan genetik sama. 4. Terbentuk dua sel dengan susunan genetik sama. 5. Materi genetik berubah menempel di bagian sisi membran sel dewasa. Dari kami Udah ada pertanyaan dari kelompok 4 yang belum bertanya? Ada ya? Pembelahan sel selain pembelahan biner dapat terjadi pembelahan apa lagi? Dan sebutkan contoh organismenya. Coba didengar kelompok 4. Pada pembelahan sel juga terjadi pembelahan banyak pada virus. Nah, terima kasih sudah presentasi ke depan, sangat bagus. Tepuk tangan terakhir untuk kita yang nah, untuk selanjutnya masih ada materi yang harus belajar. Udah kalian tadi pembahasan, ini ada sistem reproduksi pada hewan. Ada sistem perkembangbiakan pada hewan itu ada 2. Yang pertama terjadi secara seksual. Seksual itu bisa dikatakan secara generatif ataupun secara kawin. Yang namanya kawin berarti harus ada 2 individu yang berbeda. Jadi harus ada jantan, harus ada betina, harus ada cewek, harus ada cowok. Nah, kan tidak bisa terjadi antara cewek dan cewek ataupun cowok dan cowok. Jadi sistem reproduksi secara seksual ini melibatkan 2 sel gamet. Ada 3 fasenya. Yang pertama ada fase gametogenesis. Itu yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Fase gametogenesis adalah fase pembentukan sel-sel sperma kepada jantan dan sel-sel telur pada betina atau pada cewek ya, perempuan. Kemudian ada yang kedua fase maturasi atau fase pematangan, dan yang ketiga ada fase fusi. Fusi itu adalah fase penggabungan 2 sel sperma dan sel telur tadi. Oke. Ya, ini yang dijelaskan tadi, proses gametogenesis terjadi ada 2. Yang pertama yang ini yang di sebelah ini itu adalah proses yang terjadi pada sel jantan atau pada laki-laki. Kalau yang di sana yang oogenesis itu pada betina atau pada perempuan. Jadi di sini ada tahapannya, ada spermatogenium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatit sama sel sperma. Jadi sel sperma itu menghasilkan keempat tahap yang fungsional. Sedangkan pada oogenesis atau sel telur hanya 1 yang fungsional atau hanya 1 yang bagus. Yang lainnya 3 yang lainnya itu melebur. Jadi 3 badan pola sekunder. Nah, bisa dipahami di sini? Bisa. Terima kasih. Bisa, Bang. Untuk selanjutnya ada reproduksi aseksual atau vegetatif atau tidak kawin. Yang namanya tidak kawin berarti dia bisa melakukan sendiri proses reproduksinya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ada beberapa cara ya. Dan di sini pada hewan-hewan itu adalah hewan vertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya seperti polifera, coledotrata, cacing. Nah, itu bisa terjadi reproduksi secara aseksual. Tapi kalau pada kucing itu nggak bisa, pada ayam itu nggak bisa. Kalau pada lebah bisa. Kita lihat contohnya ya. Ini ada macam-macam reproduksi aseksualnya. Yang pertama ada fragmentasi. Jadi fragmentasi ini bisa terjadi pada cacing pipih, asperia, cacing pita, porifera sama bintang laut. Gimana fragmentasi ini? Fragmentasi ini itu seperti yang digambar ya. Jadi di gambar itu kalau misalnya ada satu cacing, itu cacing Planaria contohnya, ada satu cacing, apabila dia dipotong bagian kepalanya sama ininya, sama badannya akan menumbuhkan kepalanya akan menumbuhkan badan sehingga menjadi individu
planaria. Contohnya ini ada namanya fragmentasi. Bisa dimengerti ya? Oke. Yang kedua ada tunas. Tunas, puding, dan berulang. Kalau tunas itu biasa aja. Jadi misalnya ini ada organisme, dia tumbuh aja, menumbuh menonjol dari badannya, langsung ketika dia lepas itu bisa menjadi tumbuhan yang baru. Demikian juga yang di sini, ini pada spons. Nah, kalau yang ini pada secara seksualnya atau bertemu sel kelamin jantan sama sel kelamin betina sehingga menghasilkan ini yang seksual. Kalau misalnya yang ini adalah aseksualnya. Jadi tumbuh aja menonjol dari tunasnya, terputus langsung menjadi organisme yang baru. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke. Sekarang yang ketiga, pembelahan sel. Ini yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 3. Jadi pembelahan sel itu ada 2. Yang pertama pembelahan biner. Pembelahan biner itu biasanya terjadi pada bakteri. Pembelahan biner itu menghasilkan 1 jadi 2. Kalau ada 2 jadinya 4. Kalau 4 jadi kelipatannya aja. Misal seperti ini. Ada 1 tahapannya, kemudian menggandakan DNA-nya di sini, membentuk dinding. Setelah dia bentuk dinding langsung dilepas. Ini apa namanya? Sudah dibuat yang bagus dindingnya, dia lepas. Setelah lepas ini kan dia jadi 2. Ini nanti dia membelah lagi. Ini jadi 2 lagi, ini jadi 2 lagi. Jadi seperti itulah seterusnya kehidupan si bakteri. Kemudian ada lagi yang namanya pembelahan banyak. Kalau pembelahan banyak itu terjadi pada daur hidup virus. Nah, kalau virus itu mengalami 2 fase. Bisa masuk ke siklus lisogenik. Lisogenik itu yang di sini. Ini kalau lisogenik dia ini dari pertama seminangnya di sini, profagnya nempel di sini, kemudian dia jadi 2. Setelah jadi 2, nanti dia memisah hampir sama seperti ini tadi. Namun ada satu lagi daur hidup virus itu setelah masuk di sini, dia merakit dirinya itu, merakit komponen-komponennya, kemudian memecah selnya ini. Kalau sini dia nggak pecahkan, tapi dia diperbanyak. Kalau di sini dia tidak memperbanyak, tapi langsung menjadikan suatu organisme virusnya, kemudian dipecahkan. Makanya namanya litik. Litik atau lisis itu memecahkan selnya. Bisa dimengerti ya, yang C ya? Ya. Oke, ini yang terakhir ada partenogenesis. Partenos itu artinya perawan. Genesis itu menghasilkan. Jadi ada keturunan perawan yang bisa menghasilkan anak. Jadi dia tidak mengalami secara kawin, tapi dia bisa menghasilkan langsung. Itu biasanya terjadi pada lebah. Jadi ada lebah, ini lebah ratu. Ya kan kalau misalnya dalam koloni lebah itu ada lebah ratu, lebah pekerja, pejantan, ya. Jadi kalau misalnya ada lebah ratu, dia melakukan satu meiosis, partenogenesis langsung menjadi lebah pekerja. Bagaimana caranya ini? Ini adalah sel telurnya yang tidak dibuahi, jadi tidak ada pencampuran antara sel sperma dengan sel telur. Dari ratu langsung menghasilkan lebah pekerja, baik itu jantan ataupun betina. Jadi kalau misalnya ratu langsung melahirkan satu lebah tanpa dibuahi, berarti anaknya ini bisa jadi jantan pekerja atau bisa jadi betina pekerja. Ya. Kemudian apabila misalnya ratu bertemu dengan pejantan, menikah, ya kan? Bukan menikah sih, kawin ya bahasanya. Kalau menikah manusia ini misalnya dia kawin, setelah dia kawin nanti menghasilkan ratu atau pejantan. Jadi kalau misalnya kalau dia kawin itu menghasilkan ratu atau pejantan, tapi kalau dia partenogenesis dia menghasilkan pekerja. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Oke. Setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Iya. Kita simpulkan dulu sebelum kita mengerjakan soal evaluasi. Ada yang mau menyimpulkan kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Benar untuk melestarikan jenis dan menjaga eksistensi makhluk hidup agar terhindar dari kepenuhan. Iya. Jadi reproduksi itu bertujuan untuk melangsungkan atau menjaga eksistensi makhluk hidup. Jadi kalau kalian semuanya nggak punya keturunan, jadi kita nggak eksis lagi. Bisa jadi kita musnah. Ya. Kemudian, Rati, apalagi kesimpulan hari ini yang bisa kamu dapatkan? Fase reproduksi terjadi beberapa tahap genesis atau maturan dan reproduksi. Ya, fase reproduksi itu ada beberapa tahap. Ada gametogenesis, maturasi, sama fusi. Dah, apalagi kesimpulan kita hari ini? Genesis adalah tahap persiapan sel-sel kelamin
Ya, dari sini itu tahapan persiapan sel-sel baik sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Satu lagi, satu orang lagi. Ya, Bu. Ya, boleh. Organ reproduksi jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, urethra, ejaculatus, penis dan skrotum. Ya, ada beberapa organ pada hewan jantan ya. Ada juga pada betina. Sudah disebutkan oleh teman-teman. Nah, hewan undangan sudah mulai. 1, 2, 3. Dibaca soalnya dengan baik. Mungkin ada yang diacak. Sama mereka juga ya. Gila